ini prakteknya dengan iya karena butuh iya rasanya. Suaranya putus-putus, Pak Ustadz. Putus ya? Dengar nggak? Dengar. Ya, oke. Gini Ustadz, ini ada ujian bolak-balik Ustadz. Yang satunya itu ujian kelihatannya baik, yang satunya kelihatannya buruk. Yeah. Pada saat itu kita mendapatkan ujian, kita itu telah berbuat baik. Buat yang sangat bagus menurut pandangan orang, kemudian dipuji-puji orang Ustadz. Yeah. Pada awalnya hati itu tenang Ustadz, tidak terpengaruh apa-apa. Yeah. Akan tetapi kemudian pikiran itu ingat ada hadis atau suatu saat pernah dikatakan oleh seorang Ustadz bahwa sahabat Rasul itu tidak suka dipuji Ustadz. Jadi menunjukkan ketidaksenangan atau malah mengatakan sesuatu yang saya lupa. Yang kemudian yang kedua, sebaliknya begini Ustadz, pada saat itu ini belum lama terjadi Ustadz, berbuat kesalahan, suatu kecerobohan, ya sesuatu yang lalai, yang itu hubungannya dengan atasan Ustadz. Sehingga itu membahayakan, kalau di logika membahayakan kedudukan. Hubungan pekerjaan Ustadz. Jadi itu pada saat hati waktu itu langsung pengen membela Ustadz. Tapi kemudian ingat bahwa tidak ada yang bisa memberi mudarat apapun atau manfaat kecuali Allah SWT. Habis itu pasrah Ustadz, kemudian tenang kembali. Ini hubungannya dengan ini Ustadz. Apa ada ya? Atau ada prosesnya atau enggak gitu? Jalannya Ustadz. Iya. Oke. Itu aja ya. Ya, ada pertanyaan dari teman kita. Ada satu riwayat dari sahabat-sahabat Nabi seperti Umar, Abu Bakar, bahkan ya tidak suka dipuji orang, tidak suka. Ya sah-sah saja. Itu salah satu merespon, salah satu metodologi merespon dalam rangka tujuannya satu, untuk mensucikan hati. Karena Abu Bakar, karena Umar faham makna Al-Fatihah. Faham dan menjadi pelaku yang ulung. Ya, dia umpamanya jadi pemimpin yang adil. Nggak mau disebut pemimpin yang adil. Nggak mau. Karena dia ngerti makna Alhamdulillah. Oke. Abu Bakar orang yang Masya Allah ahli sodakoh Abu Bakar itu. Dan Abu Bakar kalau memberikan sodakohnya diantar sendiri dengan tangannya langsung. Nggak pernah nyuruh-nyuruh orang. Itu Abu Bakar. Mulia orangnya Abu Bakar. Satu saat Abu Bakar dipuji. Sama jawabannya kayak Pak Aber. Tidak suka dipuji. Bahkan Abu Bakar jawabnya, Ana a'lamu. Ya, Ana a'lam min nafsi. Saya lebih tahu tentang diriku sendiri daripada kalian. Baik itu menurut pandangan mata zohir muta, karena kamu taunya sekilas-sekilas tidak tahu diriku secara general, tidak tahu diriku secara rinci, tidak tahu diriku tentang hal-hal yang menyangkut yang pondasi-pondasi. Saya lebih tahu daripada kamu. Nah, ini sikap yang diambil oleh para sahabat besar ini untuk menjaga hatinya, menetralisir hatinya, biar nafsu tidak ngerogoti, memanfaatkan momen-momen pujian itu, sehingga kemudian hati, nafsu, jiwa, lalai dari Allah dan melepaskan alhamdulillah dan kemudian diarahkan alhamdulillah pada selainnya Allah. Itu metode-metode saja. Itu metode-metode saja. Dan ini secara syariat lebih mudah difahami. Lebih mudah difahami. Ini juga bukan berarti bermakna Islam nggak mau dipuji, nggak begitu juga. Nah, itu kan pandangan-pandangan. Kalau saya kan memberi resep kepada teman-teman pada kajian yang lalu, kalau pengen aman dari pujian, hati teman-teman tinggal duduk aja, kembalikan ke Allah. Pujian itu dilanjutkan aja, diteruskan. Sehingga nyandar pada muaranya yang sejati, yaitu Allah. Kamu ganteng, yaudah hatimu duduk, ya Allah, ini hakmu ya Allah. Jadi dirimu hanya untuk lewatan ujiannya Allah saja. Kata Allah, lulus, ente berarti mengerti.
Kamu tahu cara merespon dari ujian ini. Karena hatimu tidak menikmati lazatnya pujian dari orang, sanjungan dari orang, dan hanya lewat dan kamu pantulkan, kamu sandarkan kepada pemiliknya sejati. Pintar berarti kamu, bagus, yes, kata Allah. Paham, kamu ngerti? Ini hanya soal metode, teman-teman. Mau pakai metodenya Umar bin Khattab dan Abu Bakar, mangga. Ya, mau pakai solusi yang kemarin saya usulkan, mangga. Intinya, atau pakai metode-metode yang lain, mangga. Ini kan solusi saja toh. Intinya hatimu jangan menikmati pujian yang kamu. Pujian itu berhenti di hatimu dan sistem dirimu, dan kamu mendapatkan lazat dari pujian itu. Dan saat itu hatimu, pikiranmu, sistem dirimu melalaikan Allah yang sejatinya berhak mendapat pujian itu. Intinya hatimu bersih, itu aja udah. Nah, untuk melihat hati bersih apa tidak, saat dipuji tinggal dilihat hatimu. Hatimu piar-piar apa tidak? Tahu piar-piar ya? Tahu piar-piar ya? Ya, hatimu ngembang-ngembang apa tidak? Hatimu ada kepuasan batin dengan pujian itu apa tidak? Hatimu ada kesenangan, kelazatan, kenikmatan lewat pujian tadi apa tidak? Kalau ada, tanda diri kita belum mampu mengalirkan makna alhamdulillah pada pemiliknya sejati. Praktek seperti ini tanda diri masih kotor. Praktek seperti ini diri tanda masih kotor, teman-teman. Proses. Paham proses ya? Kalau tauhidnya udah mantap, udah lewat-lewat aja itu apaan itu. Gitu lah. Paham ya Pak Abrar? Ya, hanya satu metodologi saja. Dah. Itu satu. Yang kedua, ada peristiwa begini, ya, peristiwa di satu struktural, di kantor atau di mana saja lah. Sebagai bawahan, tentunya kebijakan-kebijakan atasan ini sangat berpengaruh kepada bawahan. Agama memberi peluang. Satu, kita diberi peluang syariat. Syariat itu adalah wilayah logika, wilayah ikhtiari. Kita bisa memberi sumbangsih pendapat, masukan, dorongan. Oke. Bila perlu mungkin penolakan dengan alasan-alasan yang logik, alasan-alasan yang rasional, dan seterusnya. Nah, ada wilayah syariatnya, Pak Bror, yang bisa digunakan. Kalau wilayah syariat sudah mental, keputusannya ternyata tidak menguntungkan bagi bawahan, termasuk mungkin sifatnya kasuistis, berat memang. Siapapun yang tidak diuntungkan berat, tapi itulah ujian. Itulah ujian. Yang begitu bukan hanya 1-2 orang, jutaan orang ngalamin seperti itu di dunia ini. Nggak diduga-duga sesuatu terjadi. Itu sejatinya maunya Allah juga. Nggak diduga-duga, bahkan tahu-tahu di PHK. Di PHK yang tanpa pesangon juga banyak. Kan mau ngasih pesangon, perusahaan juga sudah nggak mampu. Jadi Masya Allah, kehidupan ini banyak hal yang di luar dugaan, teman-teman. Kalau hati faham sesuatu yang tidak terduga, itu pun sejatinya sudah direncanakan rapi oleh Allah. Tinggal hatimu mau sujud nggak di situ. Kalau mau sujud ya termasuk orang yang beruntung. Kalau tidak mau sujud ngeluh terus, semakin daya keluhmu bertahan lama, semakin dirimu digerogoti neraka dalam hatimu sendiri. Dan tidak kamu dapatkan ketenangan. Jadi dirimu kebakar terus oleh api neraka dalam hatimu, karena dirimu selalu menolak apa yang datang dari Allah. Di alam semesta tidak ada kejadian sekecil pun tanpa by desainnya Allah, teman-teman.
suka apa tidak suka, faktanya sudah seperti itu. Selalu kita ada pada posisi lemah. Ya memang kita ini lemah. Hanya soalnya bersamaan posisi lemah kita, kamu mau nerima apa tidak kejadian itu? Mau legowo, ridho, enak, adem. Nggak mau, semakin panas hati. Sakitnya semakin, menguras energinya semakin tinggi. Dan nggak ada manfaatnya sama sekali. Karena kalau hati tidak mau menerima hal yang tidak enak, semakin omongan yang keluar berbasis setan semua, nafsu semua. Itu udah bisa dipastikan. Karena omongannya akan bersifat iri, bersifat benci, bersifat dendam. Dan ini mengeluarkan energi yang sangat tinggi sekali. Auranya udah negatif semua itu. Sekelilingnya juga dapat aura negatif. Karena hatinya pada posisi tidak mau menerima keputusan Allah. Bukan nggak suka seperti itu. Masih untung hanya sekedar berkurang. Di luar sana yang bukan hanya berkurang. Masya Allah. Yang oleh Allah diuji. Pengangguran nggak ada kerjaan itu juga tidak sedikit, teman-teman. Di luar sana lagi udah nggak ada kerjaan, mau makan susah, itu juga tidak sedikit, teman-teman. Jadi harus nimbang-nimbang itu, biar pinter, biar cerdas, biar tidak manja. Memang kita sih maunya enak terus, memang begitu. Mau kita tuh seperti itu. Tapi Allah kan nggak mau tak kita enak terus. Karena kata Allah, yang merencanain hidup ini saya apa ente? Yang merencanakan saya, yang menetapkan saya. Kamu yang saya uji. Aku Tuhanmu, aku Rajamu. Tuhan Raja yang menguji. Jadi apa yang datang kepadamu sejatinya itu ujianku. Masalahnya hatimu nerima apa tidak. Hanya itu saja sejatinya. Itu zona agama, teman-teman. Itu wilayah agama. Nerima berarti ridho. Lumayan, yang lain di PHK kita kurangin dikit-dikit lumayan kan masih alhamdulillah. Nah apalagi kalau nggak jadi masih alhamdulillah. Begitulah teman-teman kehidupan. Maka saya bilang hidup ini aslinya berat sekali. Hidup itu aslinya berat. Bagi orang-orang yang tidak bermodal tauhid, Masya Allah hidup ini berat. Karena banyak kejadian yang tidak diduga, tidak direncanakan. Nah seperti itu. Nah itu namanya ujian. Gak terduga, gak direncanakan, itu namanya ujian. Jadi hidup itu semuanya ujian. Tinggal siap apa tidak. Gitu aja Pak Bro ya. Oke, paham Pak Bro? Paham Ustaz, paham. Ada lagi yang lain?